Selamat datang di Desa Siantar Utara, Kecamatan Paramaksian, Kabupaten Toba. Desa ini persis berada di daerah pegunungan, ya, di hulu Sungai Asahan. Tepat pada memperingati hari ulang tahun RI yang ke-76, para pemuda dan masyarakat mengadakan kegiatan untuk menghias penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Meski COVID-19 masih melanda Indonesia, tetapi antusiasme warga tetap menyambut dengan meriah HUT RI yang ke-76. Desa Siantar Utara atau yang lebih populer disebut Desa Siruar ini sangat indah, ya. Persis berada di hulu Sungai Asahan. Sungai Asahan sendiri adalah sungai yang mengalirkan air Danau Toba menuju arah hilir di laut. Satu-satunya sungai yang mengalirkan air dari Danau Toba menuju arah laut adalah Sungai Asahan sendiri, dan sungai itu melewati Desa Siruar atau tepatnya Desa Siantar Utara. Untuk menambah keindahan dan menjaga keasrian di Desa Siantar Utara, anak-anak muda dan juga masyarakat setempat tetap melakukan pemeliharaan jalan yang rutin dilakukan setiap bulannya, ya. Ya, ini dalam rangka ini rutinitas ini diarahkan oleh kepala desa. Ini dalam rangka gotong royongnya antara warga masyarakat yang ada di Desa Siantar Utara, baik itu dari tokoh kepemudaan, Karang Taruna, dan seluruh antar dusun di Desa Siantar Utara melaksanakan rutinitas kegotong royongan dalam per bulannya. Tujuannya ya untuk pembersihan jalan dan sekaligus untuk kenyamanan warga masyarakat sekitarnya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Desa Siantar Utara maju, Indonesia kuat. Merdeka, merdeka, merdeka. Desa Siantar Utara yang berada persis di hulu Sungai Asahan ini, kalau dilihat ini sangat indah, mempesona, bahkan bisa dikatakan daerahnya sangat-sangat eksotik, ya. Ya, penduduk di daerah ini kebanyakan bertani. Di samping bertani ada karyawan-karyawan di beberapa perusahaan yang ada di sekitar Desa Siantar Utara seperti PT Toba Lestari, PT Inalum, PT Jasa Tirta, dan PT Bajra. Masyarakat di desa ini sangat-sangat memahami keindahan daripada alam Siantar Utara. Ya, masyarakat juga sangat menata rumah-rumah mereka meski ini di perkampungan. Biasanya perkampungan-perkampungan di Toba itu tidak terlalu memperhatikan penataan rumah. Mereka juga lebih fokus ke ladang-ladang dan lebih fokus ke ternak-ternak mereka. Tapi di Desa Siantar Utara, pekarangan-pekarangan rumah dimanfaatkan oleh warga untuk menanam kembang atau bunga-bunga, ya. Kembang-kembang yang tumbuh mekar itu menambah keasrian dan kerapian daripada Desa Siantar Utara. Warga juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman-tanaman sayur-sayuran. Para pemuda juga ikut ambil bagian dalam hal ini, ya. Pekarangan-pekarangan rumah yang di samping maupun di belakang dimanfaatkan oleh warga untuk menanam baik itu bibit-bibit pohon seperti
seperti bibit pohon kemiri maupun bibit-bibit pohon pinang dan lain sebagainya. Karena Sungai Asahan adalah satu-satunya sungai yang mengalirkan air dari daerah Danau Toba menuju arah ke laut, maka Sungai Asahan ini sendiri juga otomatis membawa berbagai sampah dan limbah dari daerah arah Danau Toba menuju arah ke laut. Untuk itu salah satu yang dilakukan adalah tetap menjaga kebersihan Sungai Asahan dengan mengadakan pemeliharaan. Enceng gondok dan sampah-sampah plastik itu mereka tampung dan itu diolah kembali menjadi pupuk kompos. Diambil dari Sungai Asahan. Sungai Asahan. Sesudah itu dia diantar ke tempat penampungan sementara. Sesudah itu kami pilah eceng gondoknya ke tempat pembusukan. Iya. Tempat pembusukan. Ya. Sesudah ditumpuk, Ya. kami kasih semprot, kasih obat-obat ya Pak. Kasih obat ya. Iya, semprot. Sesudah ada 3 minggu, kami membolak-balik supaya cepat membusuk. Nah, sesudah itu kami tunggu seminggu lagi, kami pindah lagi ke tempat yang lain, baru kami bolak-balik lagi Pak. Nah, sesudah itu setiap harinya kami membolak-balik juga supaya cepat kering. Nah, sesudah itu Pak udah kering, kami giling lah Pak, kami olah. Boleh ya. Iya, diolah. Limbah enceng gondok yang mengotori Sungai Asahan itu diolah oleh masyarakat sekitar atau masyarakat desa Siantar Utara menjadi kompos. Dengan penggunaan kompos yang lebih banyak, otomatis tentu lahan-lahan pertanian akan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dengan demikian, desa Siantar Utara akan tetap terjaga Ini sudah siap pakai. keindahan, keasrian dan kealamiannya. Inilah pupuk kompos yang dihasilkan. Menyadari keindahan dari desa Siantar Utara, Kepala Desa Siantar Utara Bapak Pergaulan Merpaung itu juga mendidik masyarakat agar mengelola limbah-limbah ataupun sampah-sampah menurut jenis masing-masing. Diketahui bahwa masyarakat dari Siantar Utara itu sekitar 240 kakak. Dengan jumlah sebanyak itu tentu ya masyarakat juga pasti menghasilkan berbagai limbah rumah tangga dan juga limbah-limbah yang ada di sekitar dari produksi-produksi yang ada di sekitar desa Siantar Utara. Karena di desa Siantar Utara banyak berdiri pabrik seperti Toba Pak Lestari, PT Inalum, PT Jasa Tirta, PT Bajra ya. Kepala Desa Pergaulan Merpaung ya membina
para penduduk untuk segera sadar lingkungan dan juga bisa memanfaatkan limbah-limbah yang bisa didaur ulang untuk menjadi tambahan-tambahan pendapatan masyarakat sekitar. Limbah-limbah seperti botol plastik, kertas, kardus yang masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi itu bisa dijual lewat pendirian yang mereka bikin, itu bank sampah serasi ya. Kardus-kardus, botol-botol plastik, plastik-plastik dan berbagai jenis limbah yang bisa didaur ulang itu diantar masyarakat ke bank sampah serasi, lalu dikumpulkan nantinya akan dijual. Selain itu ya, bank sampah serasi juga mengolah beberapa jenis limbah seperti perca, kain-kain perca itu mereka olah menjadi itu furnitur seperti kursi dan meja. Ya, kain-kain perca yang diambil dari tukang-tukang jahit di sekitar desa Siruar dan yang ada di desa Sosor Ladang ya, mereka kumpulkan dan dijadikan mereka atau diolah mereka menjadi barang yang ini perca-perca kita ambil dari kursi dan meja. Tukang jahit daerah Permaksian sampai ke Porsche ya Pak ya. Nah jadi setelah ini kan agak-agak besar ya Pak, karena kalau dia besar nanti susah masuknya kan, jadi kita kecil-kecilkan gini Pak, seperti ini, seperti ini. Jadi perca-perca inilah untuk penahan, biar jangan biar jangan bonyok. Jadi kita padat-padatkan ya Pak, biar dia tahan. Harus rata kita bikin, biar istilahnya padat semua. Harus padat dia Pak. Jadi jangan sampai ada bunyi-bunyinya seperti ini. Kalau dia nggak padat, dia bunyi seperti ini kan. Tapi kalau dia udah padat nggak bunyi lagi. Ya. Seperti inilah jadinya Pak. Padat dia nggak ada bunyi-bunyinya. Jadi ini kita timbang, tujuanlah satu biji. Seperti ini kita bentuk kan Pak. Ini segi 4 jadinya kan. Dan inilah 16 biji ini. Jadi inilah satu kursi. Dan bisa kita, kalau ada istilahnya ada yang memesan, kita bisa ganti bentuk dan kainnya bisa kita ganti mana yang suka. Iya. Motifnya bisa kita bikin beda-beda sesuai pesanan yang mau memesan gitu Pak. Kita memanfaatkan limbah sampah Pak. Selama ini sampah itu kan terbuang. Bagaimana lah istilahnya kita membuat biar bermanfaat sampah-sampah itu dan bernilai. Bank Sampah Serasi menabung sampah membawa berkah. Yes! Tentu kita bangga melihat masyarakat desa bisa mengubah limbah-limbah kain perca dan botol-botol minuman mineral menjadi kursi-kursi dan meja tamu seperti ini yang bernilai ekonomi tinggi. Kami pemerintah Desa Siantar Utara mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Toba dan PT Inalum yang membuat penyelenggaraan potensi dan inovasi desa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PT Inalum dan Pemkab Toba. Horas Merdeka! Desa Siantar Utara sudah berhasil menerapkan metode penanganan limbah, reduce mengurangi sampah, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang. Metode yang digunakan ini adalah sangat efektif untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, rapi, aman, dan ramah terhadap lingkungan hidup. Sukses selalu Desa Siantar Utara.